Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Opa Oma yang ada di rumah maupun dimanapun Opa Oma berada. Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh ada sama-sama kembali berkumpul untuk memuji menyembah Tuhan kita yang hidup dan dahsyat. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi Opa Oma. Kita ada di tahun 2023. Tanpa terasa kita terus ada menjalani hari demi hari. Sekalipun dunia ini berkata kalau tahun ini menjadi tahun yang gelap. Tapi saya percaya saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, saat kita ada sama Tuhan, ada kekuatan, ada kemenangan. Seperti visi yang Tuhan berikan bagi gereja kita di tahun ini, kita bangkit dan menjadi pemenang. Sebab itu saya percaya Opa Oma juga akan terus bangkit dan jadi pemenang di tahun 2023. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik Opa Oma. Mari kita tundukkan kepala kita, satukan hati kita di dalam doa. Kita mulai ibadah kita saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat satu hari yang Tuhan berikan. Kembali kami ada sama-sama untuk memuji, menyembah, meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat Opa Oma yang sudah ada. Opa Oma yang setia mengikuti ibadah demi ibadah dari minggu demi minggu Tuhan. Bulan demi bulan bahkan tahun berganti tahun. Engkau melihat kesetiaan setiap kami Bapa. Karena satu tujuan kami hanya mau menyenangkan hati-Mu. Kami ada semua karena Tuhan. Kami ada semua karena kebaikan-Mu. Sebab itu Tuhan saat ini kami mau menyenangkan Engkau. Urapi setiap kami, hati kami, pikiran kami, perkataan kami Tuhan. Urapi kami sepanjang ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya nama Yesus yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap tinggikan Engkau. Kami siap agungkan Engkau. Berdaulatlah atas ibadah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Yuk sama-sama Opa Oma kita nyanyikan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Semua karena Engkau Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan kembali aku percaya. Aku percaya. Terima kasih buat berkat-Mu. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sekali lagi kita katakan pujian ini Opa Oma. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan-Mu. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Nyatakan sama-sama aku percaya. Aku percaya. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. mari kita mulai sembah Dia, Oma-oma. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya anugerah-Mu melimpah. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari terus sembah Dia, Oma-oma. Mari angkat suaramu, tinggikan Tuhan lebih lagi. Mari bersyukur buat kemurahan-Nya. Mari bersyukur buat kebaikan-Nya atas hidup kita sampai saat ini. Uralabaya takaralabaya syanda, ralabaya takaralabaya syanda. Uralabaya takaralabaya ralaba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 . Mari lebih lagi sembah Tuhan. Engkau baik Tuhan, Kau terlalu baik buat kami. Engkau sangat-sangat baik buat kami. Buat opa-oma yang ada, bapak ibu saudara yang ada, yang mengikuti ibadah saat ini Tuhan. Engkau baik, kami mau katakan Engkau baik, Kau baik Tuhan. Kata-kata kami terbatas, kami hanya naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Mari angkat tangan-Mu, nyatakan, aku percaya berkat-Mu ya Tuhan. berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari nyatakan dengan iman-Mu. Aku percaya Berkat-Mu ya Tuhan. berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami puji, Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. sekali lagi nyatakan, Ku puji, ku sembah Kau Yesus. mari sekali lagi kita sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu Tuhan ada bagi kami. Haleluya. Oh, terima
menjadikan kami menjadi umat yang bangkit Tuhan. Bahkan kami keluar sebagai pemenang dan lebih dari pemenang. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memampukan setiap opa, oma, bapak, ibu, saudara yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah secara online ini ya Tuhan. Kami percaya urapan Tuhan nyata buat setiap kami. Kekuatan Tuhan impartasikan di tahun 2023. Dan kami mau berkata Tuhan, mari berjalan bersama dengan kami. Mari berjalan tuntun langkah kami. Pegang tangan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, kelemahan kami Tuhan gantikan dengan kekuatan yang baru. Kami percaya yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan kami percaya kuasa mujizat terjadi atas hidup kami. Di balik ucapan syukur kami Tuhan, ada mujizat Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau tinggikan Engkau lebih lagi. Kami mau menyanyi, kami mau bersuka cita. Kami mau menari buat Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat, Raja di atas segala raja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji-muji Tuhan Yesus lebih lagi. Sama-sama dengan keras katakan, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Berapa banyak yang siap opa, oma, bapak, ibu untuk memuji Tuhan kita. Sebab ada roh Allah di dalam kita. Dan kita terus menari buat Dia. Haleluya. Yuk opa, oma yang ada di rumah-rumah, mari bergoyang buat Tuhan. Naikkan pujian yang terbaik buat Allah kita. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Katakan, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. katakan lebih lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Mari menari buat Ku Tuhan. kan menari, ku kan menari. Yes Lord, ini tarian setiap opa-oma, bapak ibu saudara yang ada mengikuti ibadah ini Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yuk sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Yes. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. sekali lagi tarian buat Tuhan. Kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Katakan kembali. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa,
tiada Allah yang seperti Sekali Dia. lagi yuk katakan, Allah mana yang besar seperti sambil angkat tanganmu kita. Mama. Allah mana yang dahsyat seperti Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang besar. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah, Tiada Allah yang seperti Dia. yang puasa jiwa yang dahaga Dan berikan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. sama-sama sorakan Hosana, sekali lagi Hosana, sekali lagi Hosana. Mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah, Tiada Allah yang seperti saya rindu Dia. sekali lagi katakan, Allah Mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. kasih tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Seperti nyanyian yang kami nyanyikan Tuhan saat ini. Tidak ada Allah seperti Engkau. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Kami bisa memasuki tahun 2023 karena kasih Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini kami terus naikkan syukur kami. Terlalu besar Tuhan kebaikan-Mu yang kami lihat. Kami hanya bisa berkata Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Mari saat ini Tuhan berfirman-Lah atas setiap kami. Urapi kami. Telinga kami, hati kami, pikiran kami Tuhan. Seluruh keberadaan kami Tuhan urapi. Agar saat kami mendengar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu disampaikan penuh dengan kuasa. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kasih Tuhan terus melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Mari sekali lagi panggil Dia. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari nyatakan Bapa, Bapa, kami naikkan syukur kami ya Tuhan. Naikkan syukur padamu. Mari Opa Oma
Bapa. Bapa. Yes. Oh Bapa. Kami sembah sujud ya Tuhan. Sembah sujud kepadamu. Sungguh besar, Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu. namamu kudus ya Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi. Mari biar musik naikkan pujian ini kita sembah Tuhan. Mari buka hatimu lebih lagi. Biar Tuhan bentuk kita. Kita baru ada di bulan yang pertama di tahun ini. Mari minta Tuhan bentuk setiap kita. Untuk kita semakin kuat. Untuk kita semakin bangkit lebih lagi di tahun ini. Oralabaya takaralabaya syaralaba pataralatakaralabo. Turialaba yaralaba yaralaba. Turialaba yatakaralaba yaralaba yaralaba. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Syaralaba yatakaralaba ya syadaralaba babaralaba ralaba ralaba. Uralaba ralaba 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 ralaba. Mari sambil mengangkat tangan kita oma nyatakan. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. besar setiamu, Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Mari nyatakan Bapa. Bapa, ku mengasihimu. Panggil dia. Bapa, ku mengasihimu. Shalom semuanya. Kita baru saja memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Kita baru saja meninggalkan tahun 2022. Tahun paradigma yang baru. Tahun di mana Tuhan membuat sesuatu yang baru, yang lama sudah berlalu. Kita sedang melihat bahwa tahun 2023, pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Perang Rusia-Ukraina yang masih berkelanjutan. Informasi tentang inflasi dan resesi ekonomi tahun 2023 diberitakan di semua platform media sosial. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana dengan keadaan saya? Apakah keadaan saya akan lebih baik atau lebih jelek?
Bagi saudara yang sedang bertanya-tanya seperti itu, saya katakan bahwa kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Berdasarkan ayat ini, kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Selalu baru tiap minggu. Selalu baru tiap bulan. Dan selalu baru setiap tahun. Karena itu saya mengajak saudara untuk memperkatakan ini. Tuhan, saya percaya. Bagi saya, tahun 2023 akan lebih baik dari tahun 2022. Karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Selalu baru tiap minggu. Selalu baru setiap bulan. Dan selalu baru setiap tahun. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selain hal yang di atas, kita percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022 adalah karena Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Jadi karena kita akan selalu berharap kepadanya, maka kita akan berkata, tahun 2023 akan lebih baik dibanding tahun 2022. Haleluya! Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya! Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap kau Tuhan. Yang kedua, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan
langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdesak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, mari angkat tangan kita bersama-sama dan katakan, sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat, sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Katakan haleluya. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7-8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya! Yang keempat, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Alasan yang ketiga, mengapa kita berkata, kalau tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022. Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Karena kita hidup intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 dan 16, Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi kalau hati kita itu melekat kepada Tuhan, kalau kita hidup intim dengan Tuhan, maka yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam atau terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Dan hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Yang ketiga, Tuhan akan memuliakan kita. Dan yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur
dengan berkat yang melimpah. Dan yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. Saudara, Tuhan Yesus yang mengasihi kita terlebih dahulu. Karena itu, Dia menginginkan, Dia merindukan kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Mari katakan bersama saya, because you first loved me. Because you first loved me. Because you first loved me. Tuhan menuntun kita untuk memasuki tahun 2023 dengan memberikan tema bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Tuhan memberikan ayat emas untuk tema tahun ini dari Efesus 5 ayat 14 dan 2 Korintus 2 ayat 14. Mungkin ada sebagian orang ketika mendengar tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Langsung pengertiannya adalah bangkit dari keterpurukan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, keluarga, sekolah, dan lain-lain. Apalagi menghadapi tahun 2023, di mana pandemi belum selesai. Perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir, yang berujung kepada krisis ekonomi dan energi yang melanda dunia. PHK massal di perusahaan-perusahaan besar seperti Twitter, Facebook, disusul dengan Disney, Amazon, juga Rusia dan Inggris dinyatakan resesi. Banyak yang merasa takut, khawatir, dan panik. Namun ketika mendengar tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2023, itu memberikan satu pengharapan yang baru bagi mereka yang bergantung kepada Tuhan Yesus. Kita baru saja meninggalkan tahun 2022, yang berarti meninggalkan tahun paradigma yang baru. Selama ini kita merasakan bahwa cara-cara yang lama ketika memasuki tahun 2022 sudah tidak dapat digunakan lagi. Harus memakai cara yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang justru mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri, sehingga mengalami frustasi, tertekan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, Tuhan berbicara kepada kita bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Saya percaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk bangkit dan meraih kemenangan. Amin. Efesus 5 ayat 14 berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dalam pengertian bahasa Ibrani, kata bangkit diterjemahkan sebagai kum, yang memiliki pengertian yang sama dengan bahasa Inggris, rise dan stand. Yang menarik adalah kata kum juga memberi pengertian bahwa yang namanya bangkit itu adalah berdiri tegak. Bangkit dari mindset yang salah. Bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus, di mana para murid diminta oleh Tuhan Yesus untuk bangun dan melihat tuaian jiwa-jiwa. John Wesley, Bapak Gerakan Metodis dan Kekudusan,
memberikan komentar bahwa Efesus 5 ayat 14 ini menyiratkan pesan agar pengikut-pengikut Kristus selaku murid-murid Kristus juga bangkit dari ketidakpedulian kepada Tuhan maupun kepada diri sendiri. Supaya Efesus 5 ayat 14 itu terjadi, yaitu supaya kita bangkit dan bangun sehingga Kristus akan cahaya atas kita, maka kita harus melakukan Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. 2 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dalam ayat ini Paulus menggambarkan orang percaya seperti sedang dipamerkan oleh Allah kepada dunia sebagai suatu kemenangan dan trofi atau piala kasih karunia Kristus yang menyelamatkan. Kehidupan orang percaya yang sudah ditebus itu dinyatakan sebagai bau yang harum di hadapan Allah dan umat manusia. Kehidupan orang percaya yang dimaksudkan ini adalah mereka yang hidupnya berkemenangan. Hidup sebagai pemenang. Kalau kita melihat dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, yang merupakan pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat, yang berarti pesan Tuhan Yesus kepada gereja sepanjang masa, selalu diakhiri dengan perkataan sebagai berikut. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi ini dapat disimpulkan, barang siapa menang, upahnya masuk sorga. Hanya pemenang yang masuk sorga. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 ini, Paulus juga mengucap syukur karena Kristus selalu membawa Paulus di jalan kemenangannya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kekristenan, maka Allah menunjukkan jalan kemenangan, yaitu jalan salib atau pikul salib yang telah dijalani oleh murid-murid Kristus, sehingga mereka dalam hidup ini memperoleh kemenangan. Sama seperti Kristus telah menunjukkan
bahwa ia telah melalui jalan kemenangan dengan memikul salibnya. Demikian juga dengan para pengikutnya, yaitu para muridnya. Saudara dan saya juga harus jalan dan pikul salib. Berita firman Tuhan tentang pikul salib sudah tidak populer untuk sebagian orang Kristen. Mereka mengira bahwa untuk masuk surga cukup mengalami kelahiran baru. Setelah itu hidup dengan semau gue. Di sini saya tegaskan, kalau ada yang mempunyai pengertian seperti itu, maka harus bertobat agar kita diselamatkan secara sempurna. Hari-hari ini tidak ada waktu untuk main-main lagi dengan kekristenan. Orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan, artinya berbau harum di hadapan Tuhan dan manusia, adalah mereka yang mengikuti jalan kemenangannya, yaitu dengan pikul salib. Melalui perjalanan hidup pengikut Kristus yang dipertontonkan kepada banyak orang, mereka akan menjadi kesaksian dan alat penginjilan. Dalam menyelesaikan amanat agung, hanya murid yang bisa memuridkan. Proses pemuridan ini terjadi melalui kesaksian hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus kepada orang lain. Bukan karena pelajaran yang hebat-hebat tentang pemuridan. Perlu dicatat bahwa arti menang atau kemenangan dalam Alkitab bahasa Inggris yang disebutkan sebagai triumphant tidak pernah berbicara mengenai keuntungan secara pribadi maupun berkat secara pribadi. Pengertian ini juga sama dengan pengertian bahasa Yunaninya. Pengertian kemenangan yang Tuhan maksudkan ternyata bertentangan dengan pengertian secara dunia. Sebagai perbandingan, perhatikan pengajaran Tuhan Yesus di Matius 5 tentang khotbah di bukit, di mana terlihat perbedaan yang mencolok tentang definisi bahagia secara surgawi dengan definisi umum secara duniawi. Selanjutnya, tentang pengertian menang dan kemenangan, kita harus mengingat dua hal sebagai berikut. Yang pertama, kemenangan terjadi karena pengurapan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 20 ayat 7. Hal ini dipertegas dalam Sefanya 3 ayat 17 yang menyebutkan bahwa kemenangan berasal dari Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, maka kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Orang yang menang atas dunia akan mendapatkan upah yang spesial dari Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17 yang berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Karena itu, orang yang menang atas dunia ini akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Hey, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Saya berdoa buat saudara.
Angkat tangan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa mereka senantiasa hidup dalam berkemenangan. Mereka keluar sebagai pemenang. Sebab hanya pemenang yang masuk surga. Urapi kami Tuhan, memasuki tahun 2023 ini Tuhan. Urapi kami. Terima pengurapan Tuhan, terima pengurapan Tuhan, terima, kami terima Tuhan, kami terima pengurapan, kami terima ya Abah, kami terima kasih, dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Berapa banyak opa oma yang diberkati pada hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Yuk kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Biarlah firman hari ini menjadi kekuatan buat setiap kita opa oma. Dan saya mau ingatkan, jangan lupa ya, Senin depan kita sama-sama kembali beribadah. Biarlah Tuhan Yesus terus menyertai kita. Biarlah menjadi kekuatan saat kita mengikuti ibadah-ibadah umas. Bahkan kita mengalami hadirat Tuhan lebih lagi. Saya percaya opa oma akan semakin dibangkitkan, semakin dikuatkan, bahkan menjadi berkat di era Pentakosta yang ketiga ini untuk menyelesaikan amanat agung. Amin opa oma. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati opa oma. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku. Kami diberkati sepanjang ibadah ini Tuhan. Dari mulai kami memuji, menyembah Tuhan. Saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, betapa besar, betapa dahsyat dan hebatnya Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan buat hari yang Tuhan jadikan. Sama-sama kami ada, kami boleh memuji, meninggikan dan mengagungkan Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema dalam hidup kami. Bukan hanya kami menjadi pendengar-pendengar, tapi biarlah kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami hidup terus di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahkan saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami memberkati Tuhan buat gembala sidang kami. Kami memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Terima kasih buat hamba yang setia, yang taat, yang terus hidup di dalam tuntunan demi tuntunan-Mu bagi gereja ini ya Tuhan. Engkau memberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan yang sempurna. Anugerah-Mu melimpah atas Paniko. Bahkan Engkau memberkati kehidupan rumah tangganya bersama dengan Ibu Hermin. Engkau memberkati anak mantu, cucu-cucunya dan keluarga besar hamba-Mu. Aman di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga kami memberkati untuk gembala rayon kami Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Kiki Haryadi. Terima kasih Tuhan buat hamba yang setia, hamba yang taat. Hamba yang terus dengar-dengaran akan suara-Mu ya Tuhan. Hamba yang penuh dengan kerendahan hati ya Tuhan. Untuk melayani setiap kami yang ada di Wadah Rayon 1D. Terima kasih buat Pak Kiki. Terima kasih buat Ibu Mervin ya Tuhan. Kedua hamba yang terus menuntun, membimbing setiap kami ya Tuhan. Untuk terus hidup layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka. Bahkan keluarga besar mereka aman dalam perlindungan-Mu. Ada tembok yang berapi di sekeliling kediaman hamba-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjagai keluar masuk hamba-Mu bagai biji mata-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau membuat berhasil ya Tuhan. Apapun yang menjadi pengharapan hamba-Mu di hari-hari ini Tuhan. Bahkan di tahun ini Tuhan, Engkau jadikan semuanya indah pada waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kesehatan, kekuatan yang sempurna juga menjadi bagian atas kehidupan Pak Kiki dan keluarga. Terima kasih Bapak. Demikian juga saat ini kami berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Hana ya Tuhan. Sebagai gembala atas umas ini ya Tuhan. Terima kasih buat hamba yang setia. Hamba yang terus Tuhan di dalam kerendahan hati melayani Tuhan. Hamba yang penuh dengan ide-ide yang cemerlang. Kekreatifan lebih lagi Tuhan limpahkan. Ada hikmat Tuhan, pewahyuan Tuhan selalu baru atas Ibu Hana. Di dalam memimpin setiap umat-Mu Tuhan, umas di tempat ini. Engkau urapi dengan
kuasa-Mu, dengan urapan-Mu secara dahsyat dan luar biasa. Berkati Ibu Hana, suami, anak Tuhan, bahkan keluarga besar hamba-Mu diberkati Tuhan, dilindungi, dijagai sepanjang kehidupan mereka. Ada kesehatan, kekuatan yang sempurna juga menjadi bagian dalam hidup mereka. Biarlah setiap pemimpin-pemimpin kami digenapi dengan Mazmur 91, mereka aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mengangkat tangan kami buat negeri kami, bangsa kami, buat Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Kalau Indonesia ada sampai saat ini, semua karena Tuhan. Sebab itu terus urapi negeri kami, terus jagai negeri kami, lindungi negeri kami Tuhan. Kami mau perkatakan ada shalom atas Indonesia, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, keamanan ada atas negeri kami. Terima kasih buat Indonesia Tuhan. Terima kasih buat pemimpin-pemimpin negeri kami, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh jajaran kementerian yang ada. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Anugerah Tuhan senantiasa ada bagi negeri kami Indonesia. Kami bawa negeri kami ke dalam tangan-Mu. Demikian juga umat-Mu Tuhan yang sudah sama-sama mengikuti ibadah ini Tuhan. Engkau memberkati mereka sekali lagi Bapa. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan berkati, bahkan yang sakit mengalami kesembuhan. Ada mujizat yang kami terima saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami bangkit dan menjadi pemenang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara, saya mengucapkan kepada saudara semua, selamat tahun baru 2023. Tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Amin. Angkat tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah, limpah daripada Allah Bapa dan anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.